Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita coba berbicara tentang para calon presiden di Pilpres 2024 nanti. Kita akan coba menakar, menimbang, dan menilai. Namun sebelum kita membahas topik kita ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share agar semakin banyak orang mendapatkan pencerahan. Hingga saat ini hanya tiga calon yang memiliki elektabilitas yang sangat tinggi, ya. Ketiga calon itu adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Nah, bagaimana ya karakter, bagaimana track record ketiga calon ini? Pertama kita akan melihat Ganjar Pranowo. Kita memilih ini berangkat dari elektabilitas yang hingga saat ini bahwa Ganjar Pranowo masih di urutan yang pertama. Nah, Ganjar Pranowo ini dapat dikatakan dia adalah nasionalis sejati, ya. Sekalipun dia ini orang Jawa, tetapi hati, pikiran, dan kerjanya itu mencakup semua suku. Ya, Ganjar dia adalah sosok pribadi lintas suku, lintas ras, dan juga lintas agama. Ya, maka jika seandainya nanti dia menjadi presiden, maka karyanya itu tidak hanya terfokus pada orang Jawa, kepada orang Islam, tetapi itu mencakup orang Indonesia. Ya, nah, eh, nasionalis sejati ini tampak dari sikapnya yang anti-Islam, kelompok Islam radikal. Ya, itu. Jadi eh, Ganjar Pranowo dia paling tidak suka dengan namanya FPI, HTI, bahkan teroris, ya, itu. Nah, jadi ini karena dia adalah seorang Islam sejati. Ganjar Pranowo adalah sosok yang rendah hati, ya. Ketika dia dinilai oleh partainya melanggar aturan, dia dengan legowo datang minta maaf dan menerima teguran dan nasihat. Ini adalah sosok yang rendah hati, ya. Hanya orang yang rendah hati mau menerima nasihat, ya. Hanya orang yang rendah hati dia mau bergaul dengan masyarakat rendah bukan untuk pencitraan, ya. Inilah sosok Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo dapat dipastikan akan meneruskan program Jokowi sehingga kesinambungan program Jokowi ini akan terpelihara. Yang terakhir, harus kita akui, Ganjar Pranowo adalah orang yang konsisten antara kata dan karya. Ya, apa yang dikatakan itulah yang akan dikerjakan oleh Ganjar. Dan apa yang dia kerjakan itu lahir dari perkataannya. Ya, baik. Sekarang kita akan coba melihat Prabowo Subianto. Kita akan menilai, menakar, dan juga menimbang. Ya, jika Ganjar itu adalah nasionalis sejati, maka Prabowo ini adalah nasionalis oportunis. Ya, nah, memang dia mengatakan dia Indonesia nasionalis, tetapi ada unsur oportunisnya. Dia mau memanfaatkan berbagai macam hal untuk kepentingan dirinya. Ya, salah satunya adalah memanfaatkan kelompok Islam radikal. Kita tahu ketika pemilu kali lalu dia begitu mesra bergaul dengan FPI. Dia memanfaatkan kelompok 212 untuk kepentingannya. Nah, meski kita tidak tahu persis ya dalam hal ini siapa memanfaatkan siapa, ya.
Tetapi itulah sosok Prabowo Subianto, nasionalis oportunis. Satu hal yang harus diketahui, Prabowo ini adalah orang yang emosional, suka marah, ya, suka marah-marah, marah-marahnya bisa tidak terkendali. Ah, ini gawat kalau dia menjadi presiden, dia ketika tersinggung dia bisa marah dan langsung menyatakan perang. Wah, ini bisa yang menderita nanti kan adalah rakyat, ya. Nah, meski demikian, patut diakui Prabowo ini akan meneruskan program Jokowi, ya. Dia akan setia dengan program Jokowi sehingga dapat dipastikan ada kesinambungan program Jokowi nanti, ya. Dan satu hal lain yang harus diakui yang ada dalam diri Prabowo ini adalah adanya konsistensi antara kata dan karya, ya. Itu. Nah, terakhir kita akan melihat sosok Anies Baswedan, ya. Nah, satu hal yang sudah bisa dipastikan, Anies Baswedan ini adalah sosok Islam sejati, ya. Itu. Jadi Islam sejati itu adalah Islam yang intoleran, Islam yang radikal. Itu. Maka tidak heran, ya, tidak heran bahwa kelompok Islam yang radikal itu ada di belakang Anies Baswedan, ya. Dan mereka ini siap untuk uh, memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden. Karena apa? Ada harapannya jika Anies Baswedan jadi presiden, maka HTI, FPI ini akan dapat beroperasi lagi. Ya. Anies Baswedan adalah sosok orang yang sombong. Dia tidak mau mendengarkan nasihat. Dia menganggap dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling benar, sementara orang lain itu bodoh, orang lain itu salah. Itu. Jadi hanya orang sombong yang tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Dapat dipastikan, Anies Baswedan ini dia anti akan program Jokowi. Hal ini sudah terlihat ketika dia menjabat sebagai gubernur. Ya, ada banyak program Jokowi, ada banyak program Ahok itu ditolaknya. Misalnya uh, normalisasi Ciliwung itu ditolak. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan sunatullah katanya. Itu. Dan masih banyak program-program Jokowi Ahok lainnya yang tidak diteruskan. Itu. Karena dia sombong. Itu. Anies Baswedan itu inkonsisten antara kata dan karya. Dia lebih hebat dalam berkata-kata, tetapi sangat lemah dalam berkarya. Makanya tidak heran banyak orang mengkritik selama menjabat jadi gubernur, Anies Baswedan tidak menunjukkan kerja nyata, tetapi hanya menunjukkan kata-kata yang nyata. Satu hal yang tak bisa ditutupi bahwa Anies Baswedan ini adalah bapak politik identitas. Dia menghalalkan segala cara demi kepentingan dirinya. Dan dapat dipastikan setelah ia menang, dia yang lain itu akan diabaikannya. Nah, demikianlah ya takaran, timbangan, penilaian kita terhadap 3 calon presiden di Pilpres 2024 nanti. Mungkin Anda mengatakan bahwa saya pro Ganjar dan anti pada Anies Baswedan. Dapat saya katakan itu adalah pandangan yang keliru. Karena saya menilai Pilpres 2024 nanti akan dimenangi oleh Anies Baswedan. Ya. Nah, dalam hal ini
semuanya itu saya serahkan kepada Anda, ya. Pilihan itu ada di tangan rakyat. Dan pilihan itu ada dua. Apakah Anda ingin negara kita ini maju atau mundur? Jadi maju mundurnya negara ini terletak di tangan Anda. Kalau Anda memilih calon yang baik, yang benar, maka negara kita akan maju. Tetapi kalau Anda pilih yang salah, maka negara ini akan mundur. Maka berusahalah untuk tidak salah memilih. Sekian dan terima kasih.